merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pengawasan Allah, muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekarang misalnya ada CCTV kan mengawasi ya gerak-gerik manusia atau mengawasi ya, keamanan ya satu lingkungan, perkantoran, bahkan masjid ya, di mana-mana sudah ada CCTV ya. Itu salah satu untuk mengawasi apa, ya, keamanan satu tempat. Nah, bagaimana dengan muraqabatullah kepada semua makhluknya ya, bayi yang paling terkecil ya, apalagi yang besar, yang tersembunyi apalagi yang nampak ya, tidak ada yang luput darinya. Karenanya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Al-Imam Nawawi mengawali bab muraqabah mengutip beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala ya di surah Asy-Syu'ara ayat 218 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum ya wa taqalluba fis-sajidin. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat engkau, melihat kamu hina taqum, saat berdiri, ini pada saat salat. Ya. Wa taqalluba fis-sajidin, itu ya pergerakan atau perubahan fis sajidin bagi orang-orang yang sujud ya, bagi orang-orang yang sujud. Dan juga di surah Al-Hadid ayat 4 qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang bersama kamu, mengawasi kamu di mana saja ya kamu berada. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sesuatu apapun yang tersembunyi baginya. Ya. Fil ardi, di bumi maupun di langit. Ya. Ali Imran ayat 6. Juga difirmankan di surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya. Jadi banyak ayat yang menjelaskan tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya. Ya'lamu, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kha'inatal a'yun. Jadi pengkhianatan mata. Jadi kadang-kadang orang melihat sebetulnya melihat ya ke depan atau ke kiri atau kanan, tapi ya mengalihkan matanya, tapi sungguhnya melihat ke sebelah kanan misalnya atau sebelah kiri. Jadi, makanya disebut dengan kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Ya, dan banyak sekali ayat tentang muraqabatullah. Bagaimana sesungguhnya seorang hamba ya menghadirkan sifat muraqabah ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui semua gerak-gerik kita ya, terawasi. Nah, inilah yang kemudian menjadikan seorang hamba itu ya jika memang menghadirkan muraqabah pada dirinya, maka sudah dipastikan insya Allah akan ya tidak akan melakukan kemaksiatan, dosa, karena merasa terawasi.
Kalau mau berbuat ini, Allah Maha melihat. Ya. Mau melakukan sesuatu yang melanggar syariat, maka merasa dirinya ya bahwa ini Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Jadi tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kalau saja misalnya ada ya di suatu tempat lokasi ada CCTV, tentu ya orang yang akan melakukan kejahatan ya pasti akan merasa bahwa saya diawasi. Maka tidak berani untuk melakukan kejahatan. Ya, misalnya di parkiran ada CCTV. Ada orang yang niatannya untuk mencuri, untuk mengambil motor misalnya, ya, maka dia berpikir, atau kemudian dia merusak CCTV-nya dulu, kemudian bisa melakukan sesuatu. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita seorang hamba, karena disitulah puncak ibadah seorang hamba, ya, ketika menghadirkan apa? Ihsan. Jadi ihsan ya. Ihsan itu ya, nanti dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bagaimana tingkatan-tingkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghadirkan ini, maka insya Allah ya akan mengurangi kemaksiatan kita, mengurangi pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah yang diangkat dalam Al-Qur'an yang sangat masyhur, Nabi Yusuf alaihissalam kan, ketika seorang wanita cantik, bukan hanya sekedar cantik tapi ya istri seorang raja, ya, punya kedudukan. Ya, di zamannya wanita tercantik pada saat itu. Nah, ketika Nabi Yusuf ya, menghadirkan muraqabah bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mengawasi, ya, maka Nabi Yusuf alaihissalam berusaha untuk melepaskan diri, untuk kemudian lari dari rayuan seorang wanita yang cantik ini, karena menghadirkan muraqabatullah. Nah, kalau kita kan kadang-kadang ya di saat mungkin ibadah saja, di saat mungkin kita sholat, baru kita kadang-kadang kita ya menghadirkan hati. Tapi muraqabatullah di mana saja dan kapan saja, ya, dan kapan saja. Bukan hanya ibadah, tapi bagaimana ya ketika kita ingin melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama ini, maka sebagai tameng, sebagai perisai kita, ya, kita membingkai diri kita dengan apa? Muraqabah, penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah akan merasakan puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di sini Al-Imam Nawawi mengangkat sebuah hadis, ya, al-hadis awal bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, an Umar bin Khattab, melalui ya, hadis ini melalui Umar bin Khattab. An Umar Khattab radhiyallahu an qal bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidun bayadis thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar, ya, wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Qal sadaqta. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qal fa akhbirni anil iman. Qal
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Qal sadaqta. Jadi mana? Qal fa akhbirni anil ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qal fa akhbirni anis sa'ah. Qal mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Qal fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata al-alata riya asya'i yatatawaluna fil bunyan thumma talaqah walabistu maliyan thumma qal ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum, rawahu Muslim. Nah, hadis yang panjang ini menjelaskan tentang tingkatan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, jadi suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu sahabat lagi ngumpul ya. Kalau orang sekarang barangkali lagi ngopi ya, ngumpul-ngumpul. Nah, para sahabat pada saat itu ya berkumpul. Tiba-tiba muncul kepada kami, kata Umar, seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Jadi artinya para sahabat belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Ya, pakaian putih dan rambutnya sangat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Ya. Ya biasanya kalau orang perjalanan dari jauh, ya kelihatan capek, kelihatan lelah. Ya. Kelihatan ya kecapean ya. Kemudian dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lelaki asing. Ia segera duduk di hadapan Nabi. Langsung tiba-tiba duduk di depan Rasulullah SAW, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas ya kedua paha Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, apa yang dikatakan? Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Jadi seolah-olah orang ini nggak tahu tentang Islam. Ya, dan dia bertanya. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa tentang Islam ini, tentang agama ini, maka bertanyalah kepada ahlinya. Ya. Maka bertanyalah kepada ahlinya. Bahkan ya barangkali bukan hanya masalah agama, tapi persoalan-persoalan yang bukan ahlinya, bukan pengetahuan, di luar pengetahuan kita, tidak mengetahui tentang hal itu, maka bertanyalah kepada orang yang tahu. Apalagi masalah agama, masalah ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Ya, kalau memang kita tidak tahu. Ya. Jangan kemudian merasa bahwa ya saya bisa menjawab atau saya menguasai hal itu, ya. Maka kemudian ini bisa menyesatkan. Nah, di zaman kita sekarang ini banyak orang yang bermunculan di media sosial, ya. Kemudian ya seolah-olah ya ahli agama, ya kan? Ketika ditanyakan bagaimana persoalan ini, bagaimana masalah ini dalam agama, maka dia menjawab dengan apa? Menjawab dengan apa? Bukan dalil, menjawab dengan apa? Berdalih, menjawab dengan perasaannya, pemikirannya, pendapatnya, ya kan? Bukan lagi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, apalagi Rasulullah SAW mengatakan bahwa di zaman nanti akan datang zaman, ya kan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat ilmu itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ilmu itu bukan dengan apa mengangkat ilmu itu dari seseorang, ya,
tetapi mematikan, Abdullah, mematikan. Maka tertinggallah atau tersisalah para ulama. Semakin berkurang ulama, ya kan? Semakin berkurang ulama. Fasu'ilu, maka orang-orang bertanya kepada siapa? Ya, bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, bertanya kepada orang yang jahil. Faftau bighairi ilmin, maka dia menjawab apa? Ya, dia berfatwa, dia menjawab dengan apa? Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Apa itu ilmu? Al ilmu ma'khudhu minal Qur'an was sunnah. Karena sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bukan semata-mata dari akal kita, bukan semata-mata ya pemikiran kita. Bukan ilmu. Karena Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu qala Allahu wa qala Rasul. Ya, wa qala sahabah. Ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sahabah, dan perkataan sahabat. Ya kan? Wa ma siwahuma, dan selain daripada itu maka apa? Waswat, jadi bisikan-bisikan syaitan. Maka di sini pentingnya kita bertanya kepada ahlinya. Tanyakan kepada ulama. Ya. Tanyakan kepada ulama. Seseorang yang sakit tentu dia ke dokter. Jangan ke montir, jangan ke tukang jahit, bukan ahlinya. Itu salah alamat. Oleh karena itu kalau bertanya tentang agama, tanyalah para ulama. Buka kitab-kitab ulama, bertanya kepada ulama, orang yang masih hidup, ulama yang masih hidup. Tanyakan kepadanya. Ya. Jangan kemudian orang itu ya berfatwa atau membuat suatu pernyataan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena ini yang merusak agama. Kerusakan agama ketika seseorang itu berfatwa atau berpatokan bukan karena dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Atau boleh jadi betul membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala atau membawakan hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi ya diselewengkan atau ditafsirkan, ditakwilkan menurut kelompoknya, menurut pemikirannya, menurut kepentingannya. Ya. Atau menurut gurunya. Ya. Sementara gurunya tidak memahami sesuai dengan pemahaman para salafus. Dan ini banyak terjadi perbedaan, perselisihan, perpecahan di tengah umat ini karena tidak menyandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman, ya. Tanda kutip bahwa tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Karena orang Khawarij juga membawakan hadis, membawakan ayat, ya. Orang Mu'tazilah juga membawakan seperti itu. Ya. Semua kelompok membawakan ayat dan hadis Rasulullah SAW. Tapi kemudian terjadi perselisihan. Wah, ini sesuai dengan kelompoknya. Ini sesuai dengan ya katakanlah seperti organisasinya dan seterusnya. Oleh karena itu, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini bahwa bertanya kepada sebagaimana ya orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, mal Islam, ya kan? Apa itu Islam? Maka yang pertama Rasulullah SAW katakan, Rasulullah SAW menjawabnya, Al-Islam adalah engkau bersaksi, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak ya diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang beribadah ya selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyembah kepada Allah dan juga berharap kepada yang lain, berdoa kepada yang lain, ya, berserah diri kepada yang lain. Waliyadzubillah. Ini merusak tauhidnya, merusak akidahnya. Kemudian menegakkan salat. Ya, menegakkan salat
menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Ini yang dikenal dengan rukun Islam. Kemudian lelaki itu berkata, sadaqta, engkau benar. Nah, orang yang bertanya kemudian mengatakan sadaqta, seolah-olah tahu. Jadi seolah-olah mengetes Rasulullah SAW. Maka kami heran ya, para sahabat heran. Ia bertanya, ia pula membenarkannya. Begitu. Nah kalau orang nggak tahu, tentu ya mangut-mangut aja. Oh iya, tapi ini sadar, engkau benar. Dia seolah-olah mengetes ya Rasulullah SAW. Kemudian maka berikutnya dikatakan, kemudian bertanya, beritahukan kepadaku tentang iman. Kami menjawab, al-iman, ya iman itu engkau beriman kepada Allah, dan malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan rasulnya, ya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Ini rukun iman. Dan dia berkata lagi, engkau benar, ya, sadaqta. Lalu dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nah ini intinya. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi SAW menjawab, ya, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah inilah tingkat muraqabah, tingkat ihsan seorang hamba, bagaimana memiliki sifat muraqabah, ya, yakin bahwa Allah melihat kita ini. Jadi gerak-geriknya, ya, tentu dicatat oleh malaikat pencatat, raqib dan atid, ya kan? Nah, jadi sudah dicatat oleh malaikat, Allah mengawasinya. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan, tidak bisa menghindar, ya, tidak bisa mengumpet sembunyi, ya. Nah, karenanya seorang hamba ketika kita ingin melihat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadahnya, amalannya, maka ketika dia menyendiri. Sebab kalau banyak orang, banyak tendensi lain, banyak unsur-unsur yang bisa membuat ibadah itu rusak, ya, atau tidak jujur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh jadi dia riya, sum'ah, ujub, ya kan? Maka lihatlah kalau dia sendiri, kita arah masing-masing. Kalau kita sendiri bagaimana? Nggak ada nih, nggak ada orang nih. Maka buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan, tingkat ihsan kita, muraqabatullah. Ya. Sebab ada orang, ya, boleh jadi dia ikut-ikutan. Nggak enak. Ya kan? Ya udahlah kita ikutan. Ya. Dia lagi mood. Lagi enak nih, lagi semangat, ya kan? Maka dia lakukan. Tapi ketika dia sendiri, di situlah untuk membuktikan bagaimana, ya, ketika kita menyendiri. Karenanya salah satu hamba yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat kan ada 7, ya kan? Sab'atun yudhilluhumullahu yaumul qiyamati, ya kan gitu. Allah akan 7 golongan yang akan diberikan perlindungan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meneteskan air mata dalam kesendirian. Ya kan? Dinilai betul-betul diberikan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, diberi perlindungan, ya, di mana pada situ manusia dalam keadaan tidak menentu, entah di surga entah di neraka, ya. Nah orang ini salah satu golongan yang diberi perlindungan adalah orang yang ketika dia beribadah meneteskan air mata dalam kesendirian. Wah ini situlah buktinya. Jika kita mampu, ya, misalnya bangun di tengah malam, atau mungkin kita beribadah sendiri, lalu kita menyesali perbuatan dosa kita, maksiat yang kita lakukan, maksiat maupun yang kecil maupun yang besar.
maka disitulah kita menyesali dan menangis. Kita ingat bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Bagaimana pedihnya, bagaimana dahsyatnya ya siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena siksa neraka yang paling ringan adalah siksa yang diberikan kepada paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Itu yang paling ringan. Ya kan? Itu yang paling ringan. Ketika Rasulullah SAW ya mendoakan untuk diringankan siksanya, tapi tidak mampu didoakan tidak mampu mengeluarkan dari neraka. Tapi hanya diringankan siksanya, yaitu menginjak bara api yang kemudian yang paling pertama kali mendidih adalah otak, ya. Itu siksa yang paling ringan di neraka, ya. Apalagi nanti di neraka manusia akan dibesarkan badannya menjadi raksasa gitu ya, menjadi orang yang menjadi besar. Bayangkan saja kalau giginya ya, seperti gunung Uhud, giginya saja itu. Ini orang yang masuk neraka, nah, menggelumbung, dia akan nanti besar, ya, dipompa jadi besar. Giginya kata Nabi seperti gunung Uhud. Bagaimana kepalanya? Bagaimana badannya? Ya kan? Kenapa hikmahnya? Kalau dia merasakan siksa betul-betul merasakan. Kalau kecil kayak nyamuk kan sekali gitu nggak ada rasanya. Dibesarkan, ya kan? Penduduk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ketika seorang hamba maka beribadahlah. Beribadah, hadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita di mana saja, ya kan? Karena semua kan dalam bentuk ibadah, salat, ya, puasa dan seterusnya, ya, atau aktivitas sehari-hari kita. Karena rawan maksiat, kita keluar rumah pasti ada dosa, ya, pasti ada dosa. Wanita-wanita di depan kita yang berpakaian minim, ya kan? Pakaian bupati, buka paha tinggi-tinggi, sekuildah sekitar wilayah dada, betul banyak betul nih. Jadi dia bisa menggoda, dia bisa mengundang ya dosa mata. Ya. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, mengawasi, ya, sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika bertanya kepada seorang pengembala, ya kan, banyak kambingnya. Maka Umar mencoba bertanya kepada orang ini, ya kan, bagaimana kalau saya beli satu kamu? Kan tuan kamu, bos kamu kan, majikan kamu nggak tahu kalau kamu jual satu, begitu banyak, nggak mungkin bisa dihitung. Ya udah saya beli satu deh, ya, kamu bisa untung. Apa kata orang ini, anak ini? Ya betul, Tuhan saya tidak bisa melihat, tapi Allah Maha melihat. Allah yang Maha melihat. Allah yang mengawasi. Ya, luar biasa. Kalau kita, ya, seorang hamba memiliki sifat muraqabatullah, maka tentu, ya, selalu merasa, ya, was-was. Ya, karena Allah Maha melihat. Karenanya dalam Al-Quran banyak disebutkan as-sami', ya, Allah Maha mendengar, al-basir, Maha melihat, ya kan? Al-alim, Maha mengetahui. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain memang, ya, nggak bisa spekulasi, ya. Kalau di dunia ini secanggih apapun manusia bisa mengawasi seseorang, ya katakanlah misalnya ada Google Map di mana, pasti juga ya, ada kelemahannya, ya kan? Kita aja kalau kita pakai Google Map misalnya, ya, kadang-kadang kita disuruh kanan kiri, kanan, bisa juga bisa tersesat. Loh, kok bukan jalan ini, ya kan? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita ngumpet sembunyi, ya, di balik batu besar misalnya, di dalam gua, ya kan? Pasti Allah Maha melihat. Pasti Allah mengawasi kita. Nah, kemudian selanjutnya hadis ini dikatakan bahwa, ya, itulah tingkat ihsan, kan? Tingkat bagaimana seorang hamba meyakini, ya, bahwa kita beribadah, ibadah apa saja,
Banyak ibadah, bukan hanya salat. Maka ya dikatakan di sini ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya enggak mungkin lah kita bisa melihat Allah. Seolah-olah saja, seolah-olah. Artinya kita hadirkan bahwa Allah Maha melihat. Ya kan gitu, Maha mengawasi. Ya kan? Karena tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Hatta para nabi, ya. Nabi sendiri tidak bisa melihat, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa alaihissalam ya, betul bisa komunikasi dengan Allah. Makanya digelar dengan kalimullah kan, yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa, ya, ketika ingin membuktikan Rabbul Alamin, ya. Tapi kemudian Allah mengatakan, kalau kamu mau lihat saya, coba lihat ke gunung, ya, coba pandang itu gunung, ya. Artinya, karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya coba kamu lihat gunung dulu itu. Kalau memang bisa melihat gunung itu, ya, maka ya bisa kamu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, baru diberikan cahaya baru gunung itu, ya, di sebelah gunung itu dengan cahaya yang membuat Nabi Musa alaihissalam, ya, pingsan seketika, nggak mampu, ya, nggak mampu. Gunung-gunung akan pecah, ya. Itu luar biasa, ya. Jadi ini juga pelajaran bahwa kenapa kalau ada yang bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Allah itu tidak bisa dilihat? Memang nggak bisa dilihat, nggak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu. Nabi Muhammad saja ketika Isra Mi'raj, dimi'rajkan, ya kan, ke Sidratul Muntaha. Apakah kemudian Nabi Muhammad melihat Allah? Tidak. Nabi Muhammad mengatakan hanya melihat nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya, ya kan? Karena orang yang baca ayat kursi, gitu kan? Ini juga perlu dipahami, jangan sampai kita tahu ayat kursi tapi nggak bisa nggak memahami makna, ya, wasi'a kursiyus samawati wal ard, ya kan? Wasi'a kursiyus samawati wal ard, luasnya kursi. Apa itu kursi? Jangan dibayangkan, ya, di benak kita bahwa kursi seperti ini. Kursinya Allah, ya kan? Seluas langit dan bumi, ya kan? Artinya wasi'a kursiyus samawati, meliputi langit dan bumi. Ya, artinya tempat pijakan Allah Subhanahu wa taala itu wasiah luas bumi saja. Langit pertama dikatakan Rasulullah SAW bahwa itu bagikan cincin di mana? Di padang pasir. Itu langit pertama. Langit kedua, ya. Jadi langit pertama ini seperti cincin di padang pasir, dibandingkan dengan langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi seperti cincin dia tadi di padang pasir. Bagaimana arasy Allah Subhanahu wa taala? Arasnya Allah Subhanahu wa taala alal ma, di atas air. Ya. Luasnya seperti apa? Karenanya ketika kita Allahu Akbar menghadirkan bahwa Allah Maha Besar, ya. Kalau orang Arab mengatakan akbar, ya, balaghah, ya, itu artinya ism tafdil, ya, tidak terjangkau. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak terjangkau, tidak bisa terbatas, ya kan, gitu. Luar biasa. Kemudian setelah itu ya, lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Jadi selalu bertanya. Jadi orang ini bertanya, kapan terjadi kiamat? Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi kayaknya sudah tahu gitu ya, bahwa ini adalah malaikat. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, ya, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Ya, salah satu tanda-tanda kiamat. Ya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, ya, miskin, serta pengembala kambing
telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian laki tersebut segera pergi, aku pun berterdiam. Sehingga Nabi SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, ya, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, jadi Nabi sudah tahu, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama. Jadi ini juga rukun Islam, rukun iman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diberitahukan kepada Jibril bahwa ini adalah inti daripada agama Islam, ya, rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Ya, jadi menyangkut ibadah, muamalah, ya, akidah dan seterusnya. Maka ini adalah inti daripada agama kita. Nah, dari sinilah bahwa seorang hamba memang dituntut untuk kemudian bagaimana tingkat ihsannya selalu ada, ya. Kita beribadah kapan saja dan di mana saja, ya. Bukan berarti nanti banyak orang misalnya baru kemudian, ya, baru kemudian semangat, ya kan, atau termotivasi kalau diberi dipompa lagi. Tetapi kita selalu menghadirkan, kalau kita diawasi oleh Subhanahu wa taala, maka selalu ada keinginan keras, ada tekad yang kuat untuk melakukan memperbanyak ibadah kepada Subhanahu wa taala dan meminimalkan maksiat kepadanya, ya, maksiat. Nah, ini juga kalau saja pejabat-pejabat, ya kan, yang mengurusi agama, ya, selalu hadir muraqabatullah, maka tidak akan terjadi korupsi, tidak akan terjadi penyelewengan, ya kan? Nah, sebab kalau dia mau melakukan itu, Allah Maha melihat, Allah Maha Sami', ya, Al-Basir, ya, Ar-Raqib yang mengawasi, ya. Maka ada kesempatan, ini ada kesempatan, kan? Apalagi nggak ada orang dan kesempatan besar, maka bisa saja dia tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan itu karena Allah Maha mengawasi. Nah, begitulah kira-kira seorang hamba jika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau apapun yang dilakukan, pasti Allah Maha melihat. Dan dikatakan di sini juga bahwa di awal tadi, ya, bahwa alladzi yaraka hina taqum. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah Maha melihat, ya, hina taqum, di saat berdiri salat, ya. Wa taqalluba fis sajidin, dan perubahan atau gerakan dalam sujud. Nah, karena seorang hamba itu lebih adalah di mana dia saat dia bersujud, maka disitulah hamba lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya. Seorang hamba, ya, itu paling dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, ya, wa huwa sajidun, pada saat dia sujud, fa aksiru doa, maka berbanyak doa. Jadi kalau kita salat sendiri, salat sunnah misalnya, maka, ya, ketika sujud maka dimanfaatkan, karena disitulah seorang hamba, ya, ada kondisi di mana dia bisa lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dekat dengan seorang hamba, maka berbanyak doa, ya kan? Kalau salat jamaah jangan, karena ada yang tua, yang sudah uzur, nanti ngomel-ngomel, nanti dia ngedumel, ini imamnya kok kelamaan sujudnya. Ya, tapi kalau salat sendiri, ya boleh, mau 1 jam, 2 jam, ya, nggak masalah. Apalagi salat lail, qiyamul lail misalnya, maka boleh, ya. Dan perbanyak doa, karena disitulah diijabah doa kita pada saat sujud, ya. Jadi sujud bukan sujud terakhir saja, tapi di setiap sujud. Jadi ada nggak mau bahwa
oh di sujud terakhir, enggak. Tapi semua ya gerakan sujud di rakaat pertama maupun di rakaat terakhir atau di sujud terakhir. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang muraqabatullah ini menjadi pemicu kita, motivasi kita untuk lebih giat, lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita seorang hamba yang meminimalkan pelanggaran-pelanggaran agama, syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa-dosa atau maksiat yang selalu menghampiri kita, ya, bisa kita minimalkan, bisa kita pangkas, bisa kita kikis dengan muraqabatullah, ya, keyakinan kita atau sifat, ya, atau sifat muraqabatullah ini selalu hadir dalam hati kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bab berikutnya insyaallah. Barangkali ada pertanyaan dari, enggak ada ya. Jadi baik, kita cukupkan saja sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.